Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Genetika 2. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi teknik-teknik dalam genetika molekuler. Oke, ini adalah outline dari pembahasan kita. Jadi nanti akan ada aplikasi dari teknik-teknik dalam genetika molekuler itu dalam bidang farmasi, pertanian, peternakan, dan kedokteran. Ini baru sebagian kecil yang saya paparkan di sini. Kalian bisa secara mandiri untuk mencari berbagai macam aplikasi dari teknik-teknik yang sudah kalian pelajari selama mempelajari mata kuliah Genetika 2 ini ya. Oke, dalam bidang farmasi, teknologi DNA rekombinan dapat digunakan untuk menghasilkan produk protein biofarmasi yang berharga seperti protein terapeutik untuk mengobati penyakit. Nah, contohnya adalah insulin. Ya, ini sudah umum sekali dipaparkan. Namanya adalah humulin. Humulin itu merupakan suatu bentuk rekombinan dari insulin manusia, yaitu protein terapeutik pertama yang diproduksi oleh teknologi DNA rekombinan yang disetujui untuk digunakan pada manusia. Nah, ini adalah bentuknya, wujud si humulin itu. Nah, ini adalah proses dalam menghasilkan rekombinan insulin. Nah, proses yang pertama dalam mensintesis insulin manusia yang rekombinan ini dibutuhkan oligonukleotida sintetik yang mengkode rantai insulin A dan rantai insulin B ya. Jadi ini dia nanti akan disisipkan pada dua vektor yang terpisah. Di sini nanti disisipkan di ujung dari gen LAC-Z ini akan disisipkan gen yang mengkode subunit A untuk insulin, dan di sini adalah vektor ini akan disisipkan gen yang mengkode insulin subunit B ya. Nah, kemudian plasmid rekombinan ini akan ditransformasikan ke dalam sel E. coli ya. Kemudian nanti fusi, jadi gabungan antara gen LAC-Z dan insulin, dia berfusi di dua gen yang berbeda, tapi dia akan bergabung. Itu nanti akan terakumulasi di sel E. coli ini. Ini adalah fusi beta galaktosidase yang ekor ini dan insulin A. Kemudian ini adalah fusi antara beta galaktosidase dengan insulin B. Ya. Kemudian nanti akan diekstrak dan dimurnikan protein fusi beta galaktosidase dan insulin tadi. Ini yang A, ini yang B. Kemudian untuk menghilangkan bagian beta galaktosidase ini, protein tersebut akan ditambahkan cyanogen bromida untuk memotong rantai ini ya. Nah, nanti akan dipotong, kemudian dimurnikan lagi, lalu digabungkan A dan B ini untuk menghasilkan insulin yang fungsional ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah edible vaksin. Ini contoh untuk produk farmasi. Jadi macam-macam, ada vaksin rekombinan, salah satu vaksin rekombinan yang menarik itu adalah edible vaksin. Apa itu edible vaksin? Itu vaksin yang dapat dimakan. Nah, biasanya kan vaksin itu disuntikan. Kemudian jadi ide edible vaksin ini muncul karena beberapa kendala yang ditemui dalam proses vaksinasi. Yang pertama, untuk mengirimkan vaksin itu harus menggunakan rantai dingin ya, cold chain. Jadi tidak boleh, suhunya harus dipertahankan dalam suhu dingin, dan itu dimana untuk mendistribusikan vaksin ke daerah-daerah yang membutuhkan itu tidak mudah, dan itu butuh biaya mahal untuk agar sampai di daerah tujuan. Kemudian banyak orang-orang yang takut disuntik, jadi sehingga kalau vaksinnya dimakan itu akan lebih mudah gitu ya. Nah, ini
dari sinilah muncul ide untuk membuat vaksin yang dapat dimakan. Jadi caranya itu gen dari patogen atau agen penyebab penyakit, bisa dari virus atau bakteri, itu ditransfer ke vektor plasmid, kemudian dimasukkan ke dalam sel tumbuhan. Jadi ini misalnya adalah gen yang menyebabkan penyakit pada manusia, itu kita masukkan ke vektor. Ini vektornya, ini gen yang dari patogen tersebut, misalnya dari virus atau bakteri, kemudian dimasukkan ke dalam sel tumbuhan. Nah, ini adalah daun pisang ya, dicontohkan di sini adalah pisang. Kemudian nanti gen patogen itu akan masuk ke dalam sel dalam daun pisang ini gitu. Nah, nanti akan dengan kultur jaringan itu akan ditumbuhkan menjadi tanaman pisang yang dewasa ya, tanaman pisang utuh. Kemudian nanti pisang ini akan kita makan dalam kondisi mentah, di mana di dalam pisang mentah ini akan diproduksi akan memicu respon kekebalan terhadap protein yang dikodekan oleh gen patogen tadi. Jadi kan prinsipnya sama seperti vaksin. Kalau vaksin biasa disuntikan, ini kita makan, di mana nanti akan ada antigen dan tubuh kita akan merespon untuk menghasilkan antibodi terhadap antigen dari patogen tersebut. Nah, ini akan memberikan kekebalan terhadap infeksi oleh patogen yang dimasukkan disisipkan dalam pisang ini. Begitu. Tapi ini edible vaksin ini masih belum mendapatkan persetujuan karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana dosisnya, kemudian apakah ketika masuk ke dalam saluran pencernaan antigen dari patogen tersebut masih utuh atau sudah hancur dengan kondisi pH di saluran pencernaan dan lain-lain ya. Tapi ini menarik sekali untuk dikembangkan. Oke. Kemudian pertanian. Nah, dari pertanian itu sudah banyak mungkin yang kalian sudah ketahui, misalnya kapas biti dan lain-lain gitu ya. Namun tujuannya adalah dirancang untuk meningkatkan hasil panen dan nilai gizi dan meningkatkan ketahanan terhadap herbisida, hama, dan cuaca buruk. Di sini yang saya beri contohkan adalah yang untuk meningkatkan nilai gizi dari suatu produk pangan. Nah, di sini adalah beras, namanya golden rice. Ini adalah strain yang dimodifikasi secara genetik untuk menghasilkan beta karoten. Yaitu beta karoten itu adalah prekursor untuk vitamin A. Latar belakangnya karena banyak anak-anak di negara di mana beras merupakan makanan pokok itu kehilangan penglihatannya karena pola makan yang kekurangan vitamin A. Karena banyak anak-anak yang tidak suka makan sayur. Nah, makanya mereka makan nasi. Nah, makanya di dalam beras itu ditambahkan karena beras putih itu dia tidak punya enzim sintase phytoen namanya, di mana enzim inilah yang bertanggung jawab untuk mengubah ini si C20 ini menjadi phytoen atau C40 yang bertanggung jawab dalam produksi beta karoten ya. Jadi di beras putih ini tidak ada nih si phytoen sintase ini. Maka oleh karena itu ditambahkanlah diintroduksikan enzim yang mengkode phytoen sintase ini pada beras putih sehingga akan dapat menghasilkan beta karoten. Sehingga nanti warna berasnya pun juga akan seperti ini, warna emas. Oke, ke bidang berikutnya yaitu di peternakan. Hewan transgenik dengan karakteristik pertumbuhan yang lebih baik atau fenotip yang diinginkan itu sedang direkayasa secara genetik untuk sejumlah aplikasi yang berbeda. Nah, contohnya ini untuk di laboratorium misalnya dibuat tikus transgenik. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini di sini bisa kita lihat ya. Ini ilmuwan sedang melakukan namanya micro-injecting DNA cloning. Jadi DNA yang sudah kita buatkan rekombinasinya, plasmid rekombinan itu, ini diinjeksikan ke dalam ovum yang sudah dibuahi. Nah, ini adalah ovumnya, ini adalah si mikroinjektornya.
Nah, kemudian nanti ini kita melihatnya itu dengan mikroskop cahaya ya. Nah, kemudian nanti ini ovumnya itu ditahan dengan pipet isap nih dari bawah. Kemudian ini diinjeksikan dengan DNA cloning. Nah, di sini si tikusnya setelah diinjeksikan dengan DNA clone kita, itu terlihat ini mereka saudara nih, sibling nih, saudara kandung, cuma yang ini transgenik, yang ini bukan. Nah, jadi yang tikus transgenik yang ini itu diberikan gen hormon pertumbuhan tikus, di mana gen tersebut itu akan terekspresikan di bawah regulasi promotor metallothionein ya. Jadi ketika promotor ini akan bekerja ketika si tikus transgenik ini diberi makan asupan makanan yang mengandung Z, jadi si promotornya akan teraktivasi menginduksi transkripsi gen hormon pertumbuhan yang ada ditambahkan ketika diinjeksikan tadi. Nah, ini yang akan merangsang pertumbuhan tikus transgenik. Kemudian sapi transgenik ya. Sapi transgenik di sini contohnya yang untuk melawan namanya penyakit mastitis. Mastitis ini adalah infeksi yang terjadi akibat infeksi mikroba Staphylococcus aureus pada kelenjar susu sapi. Nah, pada sapi transgenik itu akan diekspresikan gen lisostafin namanya. Gen ini diambil dari Staphylococcus simulana. Nanti gen ini akan diekspresikan di dalam susu sapi transgenik tersebut, di mana nanti ketika ada ekspresi dari lisostafin itu akan membunuh Staphylococcus aureus sebelum si Staphylococcus aureus itu berkembang dalam jumlah yang lebih banyak sehingga dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan payudara. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Ini adalah kelenjar susu sapi ya. Kemudian, nah kalau pada yang non transgenik itu nih yang biru-birunya adalah Staphylococcus aureus, dia akan tumbuh di kelenjar susu sapi. Tapi ketika di transgenik, ketika ditambahkan gen lisostafin ini, maka dia akan dibunuh oleh si produk dari lisostafin tadi gitu. Jadi dia tidak akan menempel di kelenjar susu sapi gitu. Jadi tidak mencegah penyakit mastitis. Sedangkan kalau yang transgenik dia akan berkembang dan menempel di jaringan payudara ya. Oke. Kemudian lanjut ke glowfish. Nah, glowfish ini adalah strain transgenik dari zebrafish, ikan zebra yang mengandung gen protein fluorescens merah atau RDP dari anemon laut. Nah, ini yang kita kerjakan kemarin waktu praktikum cloning ya, yang menggunakan RDP, red fluorescence protein dari anemon laut, dimasukkan ke dalam ikan zebra. Glowfish ini nanti akan bersinar warna merah muda cerah saat diterangi oleh sinar UV. Nah, variasi dari model transgenik glowfish ini itu menggabungkan si gen RDP tadi dengan promotor yang kerjanya dia baru bekerja jika diinduksi oleh adanya logam berat. Nah, nanti ketika ini akan menjadikan si glowfish ini sebagai bioindikator atau BIOC untuk melihat apakah ada kontaminasi logam berat pada air. Jadi misalnya pada suatu perairan tertentu kita masukkan si glowfish ini, ketika ada logam berat misalnya merkuri, maka si glowfishnya akan berubah warna menjadi merah muda seperti ini. Nah, itu mengindikasikan bahwa perairan tersebut sudah tercemar oleh logam berat. Namun jika tidak berwarna, dia artinya perairan tersebut masih aman. Begitu. Nah, terakhir di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran, berbagai teknik molekuler yang berbeda termasuk analisis RFLP, restriction fragment length polymorphism, atau allele specific oligonucleotide test, dan DNA microarray, kemudian terapi gen itu bisa digunakan ya. Kita
Kita lihat dulu yang genotyping. Nah, di sini genotyping yang dicontohkan adalah menggunakan RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism, untuk diagnosis anemia sel bulan sabit ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah gen beta globin yang normal. Ini gen beta globin yang menyebabkan sel bulan sabit ya. Nah, normalnya dia itu mengkode GAG, tapi kalau termutasi dia menjadi GTG. Normal pada kondisi normal itu ada 3 sisi restriksi untuk MST2 ya. Namun ketika dia termutasi menjadi T-nya menjadi A-nya menjadi T, maka salah satu sisi restriksi menjadi hilang. Jadi cuma ada 2. Nah, daerah ini ya yang diberikan tanda ungu itu adalah daerah yang akan dikenali oleh probe untuk certain blot. Nah, ketika dilakukan ultrafluoresis gitu kan, kemudian di blotting, maka pada yang normal itu akan harusnya ada 2, karena kan di sini dia terbagi 2 ya. Harusnya ada 2 fragmen berukuran pendek, sedangkan yang mengandung gen yang mutan itu hanya akan terdapat fragmen yang dengan ukuran lebih besar di bagian atas. Nah, ini dari orang tua yang dia carrier ya, ada gen normal, ada gen yang mutannya untuk beta globin. Ini ayah dan ibu. Jadi di anak yang dari silsilah ini, anak perempuan normal ya, nih yang ini satu, dia normal homozigot ya, dia tidak terkena penyakit anemia sel sabit. Sedangkan anak yang kedua laki-laki itu dia terdampak nih homozigot mutan ya, mutan homozigot ya. Sedangkan yang ini yang kalau bentuknya begini, dia masih di dalam kandungan ibunya, dia sudah bisa diketahui genotype-nya. Ternyata dia adalah heterozigot carrier dan tidak terdampak. Gitu. Nah, inilah salah satu aplikasi dari teknik-teknik dasar molekuler pada dunia kedokteran. Nah, kemudian yang kedua adalah terapi gen. Terapi gen ini ada 2. Ada pertama yang berbentuk delivery gen terapeutik, jadi membenarkan gen yang salah. Jadi gen yang normalnya kita masukkan, kita introduksikan ke pasien, atau dengan menghambat ekspresi gen yang rusak untuk mengobati kelainan genetik. Nah, di sini yang saya contohkan adalah yang untuk delivery gen terapeutiknya. Contohnya pada ini pertama kali dilakukan pada tahun 1990 pada gadis cantik ini namanya Ashanti De Silva yang memiliki kelainan genetik yang disebut Severe Combined Immunodeficiency. Nah, SCID ini disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengkode enzim adenosine deaminase. Nah, oleh karena itu, ini caranya, ini adalah bakteri yang membawa plasmid yang sudah di cloning dengan vektor atau plasmid yang membawa gen normal ADA ya, gen normal adenosine deaminase. Kemudian ini adalah retrovirus yang sudah secara genetik sudah dilemahkan, jadi dia sudah tidak membawa gen penyebab penyakit pada manusia, tapi dia masih tetap bisa menginfeksi. Nah, menginfeksi dalam tanda dia akan dapat masuk ke dalam sel-sel manusia gitu ya. Nah, kemudian si gen ada dalam dalam plasmid ini kemudian dimasukkan ke dalam retrovirus tadi. Nah, ini dia sudah di dalam retrovirus. Kemudian si pasien itu diisolasi sel T-nya. Sel T ini dari sel darah putih ya. Kemudian yang retrovirus yang lemah tadi sudah mengandung gen ADA yang normal, itu dimasukkan ke dalam sel T ya. Berarti sel T-nya sudah mengandung gen ADA yang normal. Kemudian dia dikultur lagi
diperbanyak dengan kultur sel untuk memastikan bahwa gen ADA-nya itu aktif. Kemudian sel T yang tadi diimplantasikan, masukkan lagi ke dalam, diinjeksikan ke pembuluh darah, ke aliran darah dari si pasien SCID-nya, sehingga nanti dia akan menghasilkan enzim adenosin deaminase yang normal kembali. Nah, dari sekian banyak aplikasi rekayasa genetika atau bioteknologi itu melibatkan berbagai dilema. Kalian bisa menganalisis sendiri kira-kira apa dilemanya dari segi etika, dari sosial, dari segi hukum, maupun juga dari sisi ekologi atau keanekaragaman hayati. Nah, ini ada pengaturan khususnya, jadi dalam etiknya juga ada, sehingga tidak mudah untuk suatu produk-produk rekayasa genetika itu diberikan lisensi atau izin untuk diedarkan ke masyarakat. Oke, mungkin itu sekian dari saya tentang aplikasi teknik-teknik dasar teknik genetika molekuler. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama. Ini adalah pertemuan terakhir dalam mata kuliah genetika 2. Semoga semua penyampaian dari topik pertama hingga terakhir dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kami tim dosen genetika 2. Mohon maaf jika ada kesalahan selama proses pembelajaran. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.